Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk Ibu dan Bapak semua. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak beserta keluarga selalu sehat walafiat dan lancar dalam menunaikan pekerjaannya masing-masing di tempat pekerjaannya masing-masing. Baik. Amin, amin, ya Rabbal Amin. alamin. Bapak sekalian, hari ini kita akan membahas topik terakhir sebelum UTS ya, jadi pertemuan ke-7. Topiknya ini berkaitan dengan pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja green supply chain maksud saya, Bapak sekalian ya. Nah, di slide Ibu dan Bapak, di layar Ibu Bapak sudah terlihat ya, yaitu di mana judulnya itu adalah Key Performance Indicators. Tahu kalau bahasa Indonesianya lah, indikator kinerja kunci. Intinya di sini, dalam rangka mengukur kinerja sebuah perusahaan yang telah mengimplementasikan green supply chain, kita butuh indikator untuk mengukurnya. Nah, kenapa indikator itu dibutuhkan? Coba, ini ada kaitannya, Ibu dan Bapak, kaitan pengukuran ini berkaitan dengan ada variabel yang bisa diukur secara langsung, ada juga variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, kedua-duanya ini baik langsung maupun tidak langsung, itu harus ada indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Contoh misalkan begini. Kalau kita akan mengukur kesehatan. Kesehatan itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diukur dengan metrik, maksudnya panjang, lebar, tinggi, begitu ya. Tetapi ada suatu parameter-parameter atau bahasa lain indikator yang bisa digunakan. Misalkan kita mengukur dulu temperatur, misalkan kan temperatur indikatornya adalah apabila misalkan kecil dari 37 derajat Celcius, begitu kan? Terus kemudian untuk kesehatan lagi, mengukurnya menggunakan apa, Bu Rian? Kalau kita ingin tahu overall tentang kesehatan kita mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan, tahu nggak Bu Rian? Kita menggunakan apa? Atau Pak? Check up, Pak. General check up. Oke. General check up, oke. Oke. Menggunakan general check up sehingga di situ ada parameter-parameternya kan? Iya, Pak. Nah, kalau kita ingin mengukur yang lainnya beberapa parameter, misalkan suatu produk yang diproduksi dikaitkan dengan dimensinya. Misalkan dimensinya ada panjang, lebar, begitu ada tinggi. Nah, itu bisa langsung diukur kan, panjang, lebar, tinggi. Tetapi ada juga yang mungkin mengenai kualitasnya dilihat dari aspek yang lain. Misalkan apakah ada goresan, apakah ada retakan. Ya, itu semuanya indikator namanya. Nah, intinya kalau kita ingin mengukur, kita perlu ada indikator yang kita gunakan untuk mengukur. Demikian juga di green supply chain ini. Sebuah perusahaan yang sudah mengimplementasikan green supply chain, nah tentu sekali kita ingin mengetahui bagaimana kinerjanya. Gitu ya. Sekarang saya tanya ke Pak Sega lah. Pak Sega, dengar nggak Pak Sega? Ya Pak, ya Pak. Oke. Pak Sega, kenapa kita harus melakukan pengukuran setelah ini perusahaan mengimplementasikan green supply chain? Mengapa kita perlu mengukur kinerjanya dari perusahaan tersebut? Menurut Pak Sega, biar terukur seluruh dari proses maupun hasilnya, Pak. Contoh seperti
Kalau misalnya kita bicara mengenai fulfillment order, berapa persen untuk indikator fulfillment-nya. Dan KPI biasanya disepakati oleh kedua belah pihak antara misalnya pemasok dengan pemakai atau dari customer dengan si pemberi jasanya gitu, Pak. Oke, lebih lanjut tuh tadi saya tanyakan manfaatnya atau gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Misalkan Pak Sega mengukur kesehatannya dengan general check up. Kan dapat indikator-indikatornya kan? Kolesterol sekian, gula darah sekian, ini sekian, ini sekian. Ada batas-batasnya. Ada yang normal, ada yang di atas ambang batas dan sebagainya. Nah, ini apa gunanya? Yang saya tanyakan seperti kita mengukur green supply chain ini KPI-nya. Apa gunanya kita mengukur? Dalam rangka kalau mengukur dari sisi kualitas atau dari sisi ininya juga, Pak, dari sisi standar output-nya itu, Pak, standar kualitasnya lah, lebih ke arah situ sih, Pak. Gunanya untuk apa? Gunanya menentukan kinerja, Pak. Apa, Bu Rian? Bu Rian, silakan. Menentukan kinerja atau ada target yang harus dicapai. Ya, tadi kan kinerja seseorang. Gunanya untuk apa kita mengukur itu? Kan kita tahu ada yang tercapai, ada yang tidak. Gitu seperti mengukur tadi indikator kesehatan. Ada yang normal, ada yang di atas batas normal, begitu. Gunanya untuk apa? Kalau kita tahu ukuran itu. Kalau mengukur kesehatan aja, Burian. Misalkan begini, kadar kolesterolnya ini tidak normal di atas batas tertentu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melihat perusahaan itu sehat atau tidak, Pak. Ya, ini yang tadi yang kesehatan itu. Ya. Kalau Bu Rian tahu bahwa ukuran kolesterol Bu Rian itu di atas batas. Misalkan batasnya 200, ini 300, umpama ya, ini umpama, bukan mendoakan, kan. Umpama. Apa yang gunanya untuk apa? Untuk mendapat ini ya Pak, yang mendapat trigger atau feedback bahwa ada sesuatu yang menjadi indikator masalah dalam sesuatu gitu Pak. Ada sesuatu yang problem untuk menjadi remarks atau menjadi feedback kepada perusahaan atau kepada kalau kesehatan kepada diri sendiri Pak, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Nah itu, jadi ada kata kunci, satu kata kunci itu ya. Saya pingin tadi dari Pak Sega katakan tuh satu kata aja dalam bahasa Inggris apa? Satu kata aja, boleh bahasa Inggris boleh. Itu terkenal istilahnya dalam bahasa Inggris. Untuk tadi di dalam Pak Sega katakan itu ada katanya, ada kata-kata yang saya maksud. Cuman terlalu panjang kan, saya pingin satu kata aja. Siapa yang bisa? Satu kata. Evaluasi, Pak. Evaluasi, ya betul. Ini sudah evaluasi. Sudah evaluasi. Jadi kita evaluasi bahwa ini kurang dari target, ini sudah lebih. Nah, kita mau melakukan apa sebenarnya? Mau melakukan tadi Pak Sega melakukan ada tadi. Bukan, ada satu kata Pak Sega mengatakan tadi perbaikan. Jadi kata-kata Pak Sega yang panjang itu ada satu kata saya dengar tadi ada perbaikan. Bahasa Inggrisnya apa perbaikan? Pak. Improvement. Bagus Bu Rian. Jadi arahnya ke sana. Setelah kita melakukan evaluasi, maka tahap berikutnya kita akan melakukan perbaikan atau improvement. Kalau kita tahu bahwa kolesterol kita melebihi batas normal, improvement atau perbaikannya apa? Kita mungkin melakukan diet-diet tertentu, kita melakukan makan obat tertentu dan sebagainya, sehingga harapannya kolesterolnya normal atau di bawah standar, begitu kan? Jadi kalau kita melakukan pengukuran, misalkan tadi ada beberapa parameter, misalkan inventory ton of, bukan kalau kaitan dengan green supply chain, misalkan kita penggunaan energinya itu seharusnya 10%, ini kita 15%, umpamanya ya. Jadi kita dikategorikan boros. Kita akan melakukan satu improvement, perbaikannya. Ya masuk dalam kategori evaluasi, tapi kita mengevaluasinya mau improvement untuk melakukan perbaikannya seperti apa, supaya nanti pada siklus berikutnya kita ingat ini sebenarnya satu siklus dalam manajemen yang kita sebut sebagai POIC ya, Plan, Organization, Activating. Nah ini kontrol itu adalah aktivitas yang salah satu dilakukan dalam kontrol itu adalah melakukan pengukuran. Nah setelah kita ukur, kita lakukan
evaluasi tadi dikatakan di dalamnya kita melakukan suatu perbaikan agar nanti kita bisa rencanakan perbaikannya, implementasikan lagi, ukur lagi, terus siklus gitu. Nah, nanti kita akan tunjukkan siklusnya adalah salah satu misalkan tadi siklus manajemen proyek, juga siklus yang lainnya misalkan dalam manajemen itu adalah plan do check action PDCA gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ini judulnya supply chain performance. Ya. Nah, supply chain performance ini is all activity, supply chain all activity of fulfilling requests from customer or percentage of the activities of fulfilling company request to customer. Jadi ini kinerja dari supply chain itu adalah seluruh aktivitas yang bisa memenuhi request atau dengan kata lain permintaan atau apa yang diinginkan oleh pelanggan atau sebagai apa ya katakan yang lainnya adalah persentase dari pencapaian aktivitas yang bisa memenuhi pelanggan. Sebenarnya dengan bahasa lain itu kita juga kan ada kaitkan dengan service level. Kita ingin sebenarnya service level 100%. Nah itu kita ingin lihat bagaimana ketercapaian dari service level tersebut, apa upaya-upaya untuk melakukan perbaikannya. The benefit of effective supply chain performance measurement system include manfaatnya provide a basis for understanding the system. Pertama kita memahami keseluruhan sistem kita. Kemudian affect system wide behavior. Nah, bagaimana pengaruh dari sistem ini terhadap pengaruh dari yang kita pahami sistem ini berdampak terhadap perilaku dari supply chain kita. Kemudian yang ketiga, provide information about the result of the system of its unit, setiap unitnya, both involved and not directly involve the supply chain. Ya, jadi di sini apa katanya menyediakan informasi tentang hasil-hasil atau ya hasil ini adalah kinerja-kinerja yang telah diperoleh dari sistem baik yang di unit maupun langsung yang tidak langsung di dalam supply chain. Kita lanjutkan, ini ada gambar mengenai design of performance measurement system utilizing the continuous improvement. Dalam hal ini pengukuran kinerja ini dikaitkan dengan how the company will be implemented continuous improvement using the concept ISO 14030 guidelines. Yeah, this concept famous with the name the plan, do, check, and act. Ya, yang kita kenal dengan PDCA konsepnya, plan, do, check, and act. Hal yang pertama di sini digambarkan bahwa perusahaan tentu sekali memiliki vision and goal dari green supply chain. Vision dan mission dari green supply chain itu tentu sekali tadi ingin mencapai, menyeimbangkan tujuan-tujuan dari supply chain seperti beberapa right price, right quality, right quantity, right place. Misalkan right place, dan apalagi right contract, kemudian apalagi right supplier dan sebagainya, itu ada beberapa right yang ingin memenuhi keinginan pelanggan, dibalance, diseimbangkan dengan environment aspect. Jadi tidak melupakan environment aspect. How to balance the 6 right with the environment aspect. Ya, itu dari visionnya. Kemudian selanjutnya internal functionnya ya. Internal functionnya ini aspek-aspek health, safety, environment, operation dan seterusnya sampai
Human Resource and Information System. Eksternal ini adalah ada customer, supplier, community, regulation, non-government, organization atau NGOs, gitu ya. Ini di dalamnya sistem yang kita mau improve. Green supply chain, performance measurement system design. Ini sebuah contoh desain bagaimana melakukan suatu improvement. Pertama kali kita lakukan plan. Pilih, select the environmental performance indicator. Nah, jadi berapa pada chapter ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang indikator-indikator. Nanti di bagian belakang kita akan tunjukkan ada banyak indikator-indikator yang digunakan di dalam untuk mengukur green supply chain. Plan, tentukan indikator yang cocok, maksudnya dengan perusahaan kita. Ya, karena ini indikatornya ada banyak, tentu sekali kita select environmental performance indicator. After that, do artinya collect data, kumpulkan datanya. Bukan data-data yang sudah kita lakukan itu, kemudian analyze, ya convert data artinya diolah, information-nya, akses ke informasi, dan hasilnya report. Nah, ini semua aktivitas do lah. Rencanakan, do, lakukan pengukurannya, maksudnya do lakukan pengukurannya, kemudian melakukan cek, diperiksa hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya, parameter atau target-target yang telah ditetapkan oleh kita di saat awal, targetnya harus berapa persen, atau ada satuan yang lainnya ya, selain satuan persen, ada satuan-satuan yang lainnya. Itu kita ukur, dan berikutnya act. Act ini apa? Aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki atau melakukan improvement terhadap target-target yang belum tercapai. Nah, kalau target-targetnya sudah tercapai, maka sesuai dengan prinsip continuous improvement, bagaimana rencana berikutnya untuk meningkatkan lagi target tersebut. Ya, karena tidak ada yang namanya kesempurnaan yang abadi. Hari ini kita bilang target segini bagus, tapi ternyata kompetitor kita targetnya lebih tinggi daripada kita. Jadi kita harus revise atau reverse lah ya, revise ya target kita. Kita itu direvisi maksudnya, direvisi target kita ke yang lebih bagus. Nah, kemudian kita setelah diimplementasikan, kemudian kita lakukan perencanaan lagi untuk melakukan pengukuran, dan kita lakukan pengukuran. Ini kira-kira siklusnya seperti itu. Siklus di dalam green supply chain dikaitkan dengan performance measurement system. Jadi ini konsep PDCA mau diimplementasikan dalam pengukuran kinerja supply chain. Green supply chain tepatnya ya, Ibu dan Bapak sekalian. Kita lihat ini, contoh ini. Saya ngambil dari sebuah jurnal yang jurnal ini merancang the performance measurement system of green supply chain management, a case study in KUD Batu. Jadi suatu koperasi unit desa Batu di suatu daerah begitu. Ya, ini ada perspektifnya, ada berapa perspektif? 6 ya, 6 perspektif itu Pak. Ada green procurement yang diukur, green manufacture, kemudian 5 ya maksudnya, green manufacture juga masih ya. Green manufacture, saya ulangi ya, green procurement, green manufacture, kemudian green distribution, dan reverse logistik. Ini contoh, Bapak sekalian. Di green procurement, objektifnya apa? Di green procurement itu. Nah, kita lihat objektifnya. Dia pemilihan, contoh ya, Bapak sekalian. Pemilihan supplier yang melakukan pengolahan limbah. Nah, ini artinya perusahaan ini menghasilkan limbah, banyak limbah. Kemudian dia hire supplier dalam rangka untuk mentreatment limbahnya. Nah, itu menjadikan suatu tujuan. Mungkin ada parameter-parameter tertentu yang ditetapkan. KPI-nya adalah bekerja sama dengan pemasok susu yang telah melakukan pengolahan limbah. KPI-nya.
bekerja sama dengan pemasok yang melakukan pengolahan limbah. Efisiensi penggunaan bahan baku. Ini susu segar sesuai dengan ketentuan SNI. Kemudian persentase penggunaan gula, persentase penggunaan flavor coklat, persentase penggunaan macam-macam. Kemudian efisiensi penggunaan bahan baku. Artinya di sini memang konsep green-nya adalah bagaimana seefisien mungkin penggunaan sumber daya, terutama bahan baku, tadi ya. Kemudian pemanfaatan bahan baku. Jadi ada supplier dalam hal pembelian ini dia kaitkan dengan supplier yang bisa memberikan efisiensi ini. Artinya ini kalau kita lihat proses bisnisnya mungkin dari supplier ini akan memasok beberapa bahan baku ke pabrik pengolahan. Nanti di manufacture-nya ini dikaitkan dengan efisiensi penggunaan air, tingkat penggunaan air, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan bahan baku lagi di manufacture-nya ya. Lihat nih, misalkan tingkat efisiensi penggunaan susu segar dan seterusnya. Dan efisiensi penggunaan bahan bakunya persentase sesuai dengan penggunaan pewarna dan sebagainya. Sampai ke green distribution-nya. Pemakaian kemasan yang ramah lingkungan. Tingkat penggunaan kemasan 1 liter yang dapat didaur ulang. Tingkat penggunaan kemasan 180 cc yang dapat didaur ulang. Kemudian distribusi produknya, tingkat utilitas alat transport dalam mendistribusi produk. Utilitas dikaitkan dengan capacity. Jadi berapa capacity-nya. Kalau capacity-nya bisa dipenuhi 100%, berarti ini sudah bagus. Jadi kalau sekali jalan cuman capacity-nya 70% atau 80%, berarti kan masih underutilized. Ketepatan jumlah produk nandi murni yang dikirim ke agen total produksi dengan total produksi. Kemudian pemanfaatan storage-nya, penggunaan energi, reverse logistiknya, pengolahan tingkat redistribusi produk yang dikaitkan dengan pengembalian susu murninya, pemanfaatan produk nanti kemasan yang dikembalikan, susu juga yang dikembalikan mungkin karena berbagai hal yang rusak atau dan sebagainya. Nah ini Ibu Bapak, contoh pertama dari bagaimana mengukur kinerja sistem green supply chain. Contoh ini KUD atau ada sebuah Koperasi Indonesia yang mengelola susu. Jadi ada manufacturer-nya di sini ya. Contoh yang lain adalah bagaimana mengukur KPI for the pulp industry. Jadi sengaja saya ambil pulp industry karena kaitannya dengan memang pulp ini banyak menggunakan artinya yang sedang menjadi perhatian kita, artinya bahan baku pulp ini kan dari kayu begitu. Nah, kalau kayu ini ada hutan industri, tetapi ada juga hutan lindung dan tapi juga mungkin ada hutan konsesi lah begitu ya yang boleh mungkin untuk ditebang. Nah, karena itu aspek green supply chain untuk perusahaan industri ini menjadi penting, isu penting. Dan mungkin juga dikaitkan dengan kalau kertas-kertas ini akan diekspor ke suatu negara tertentu, maka dia harus memenuhi aspek green supply chain, gitu. Yang memenuhi misalkan ISO 14.000, seri 14.000. Sekarang ini mulai diukur dari pemasoknya. Ya, pemasoknya. Kalau pemasok ini kaitan dengan pemenuhan legalitas dan persyaratan ramah lingkungan. Jadi akan dipilih pemasok yang memang telah memiliki legalitas atau standar lingkungan. Dan pemasok juga kan mentransport bahan bakunya ini kayu misalkan ya, atau baik kayu yang utuh maupun kayu yang mungkin limbah kayu juga masih bisa diolah mungkin ya. Ini menggunakan transportasi. Nah, transportasinya yang ramah lingkungan. Kalau tenaga kerja kaitan dengan keamanan, keselamatan serta aspek lingkungan. Nah, unit bisnisnya ini di Riau contohnya ya, di Riau Pulp. Pengolahan hutan yang berkelanjutan dengan menjaga high conservation value. Nah, ini
juga salah satu ukuran dari aspek green-nya. Kemudian ketersediaan teknologi mendukung green forest operation. Sertifikasi pengolahan hutan yang bertanggung jawab. Kemudian kegiatan manufaktur yang ramah lingkungan. Ketersediaan teknologi proses dan seterusnya. Ya. Departemen logistiknya kerjasama dengan koordinasi dengan departemen dan berikutnya lah. Ada banyak nih Bapak sekalian ya. Contoh-contohnya yang lainnya non-government organisasinya, NGO-nya tuntutan dan evaluasi lingkungan secara berkala terkait dengan dampak pengelolaan kegiatan bisnis dari NGO terhadap perusahaan ini. Nah itu contoh yang kedua. Bagaimana beberapa indikator digunakan untuk mengukur green supply chain. Berikutnya ini suatu gambaran tentang mengukur atau seleksi supplier. Nah, Ibu dan Bapak, ini mungkin ada yang tahu. Ini menyeleksi supplier ini menggunakan apa ini? Menggunakan konsep apa ini, Bapak sekalian? Ada yang tahu nggak? Menggunakan konsep apa? Siapa yang dari logistik yang ini? Misalkan yang dari D3 logistik siapa ini? Misalkan siapa ini yang dari D3? Masih ingat nggak ini? Menggunakan konsep apa ini? Bu Anissa, misalkan. Pak Depi, Bu Niluh dengar nggak ini? Yulia dengar? Yulia, Syifa, Diska. Wah, ada yang dengar nggak ini? Halo, Bu Rian, Iya, Pak. cuma Bu Iya, Rian yang dengar, yang lain dengar nggak ini? Dengar, Pak. Diska, dengar, Pak. Dengar, Pak. Coba saya tanya. Dengar, Pak. Bu Diska, ini menggunakan konsep akan menyeleksi supplier. Ada banyak supplier, kaitannya kita akan menyeleksi supplier ini yang memenuhi konsep green supply chain. Ini digambarin, ini konsep apa ini? Siapa nih yang dari D3LB ini? Bu Niluh. Ya, halo Pak. Ya, halo. Apa ini Bu Niluh? Konsep itu apa ini? ANP, Pak. Ya. Analytic Network Process. Oke. Analytic Network Process yaitu pengembangan dari konsep awalnya yaitu apa Bu Niluh? Sebelum ANP yang Bu Niluh pernah pelajari yaitu konsep AHP kan? AHP. Iya, dari AHP, Pak. AHP. Nah, kalau konsep AHP atau ANP ini, kalau masih ingat nggak Bu Niluh? Bagian atas ini kita sebut apa ini? Kotak yang atas ini. Yang bagian mana, Pak? Ini nih. Nah, ini. Yang saya lingkar ini. Nih, kita sebut sebagai apa? Kita sebut apa nih? Namanya, kalau dalam konsep AHP atau ANP, kotak atas ini kita sebut sebagai goal. Masih ingat nggak? Goal namanya. Goalnya udah agak lupa sih, Pak. Ya, ini konsepnya goal. Ya. Nah, bagian bawah ini, di bawah goal itu apa? Siapa yang tahu? Namanya adalah ada operation, ability, kemudian green. Ini kita sebut sebagai kriteria. Nah, di bawah kriterianya ada finance, customer quality, cost, delivery, dan sebagainya. Kita sebut sebagai, di bawah kriteria apa namanya? Masih ada kriteria juga. Titik-titik kriteria. Subkriteria. Subkriteria, bagus. Jadi saya ulangi konsepnya. Goal, kriteria, subkriteria. Ya, yang paling bawah apa namanya? Paling bawah ini ada supplier A, B, C, D, E. Jadi akan kita pilih nih mana supplier yang kinerja yang terbaik. Kita sebut sebagai AL,
Alternatif. Alternatif. Bagus, alternatif. Nah, itu konsep dari AHP kan, goal, kriteria, subkriteria, and paling bawah itu adalah alternatif. Dari konsep ini nanti kita akan kembangkan sebuah kuesioner yang kita sebut sebagai kuesioner perbandingan berpasangan, ya kan? Setelah itu kita olah nanti data perbandingan berpasangannya sehingga nanti bagian akhirnya kita akan memperoleh priority, mana yang memiliki priority atau nilai performance yang paling tinggi. Nah, ini dalam rangka untuk seleksi supplier. Judulnya kan ini, dalam rangka Green Supplier Selection. Bagaimana kita melakukan seleksi terhadap supplier menggunakan konsep ANP. Oke, begitu ya, Bu Niluh ya. Dan yang dari D3LB mungkin masih ingat lah ini konsep ini. Nah, Ibu Bapak, sekarang bisa dilihat sekarang ini. Ini diambil dari berbagai artikel yang dipublish oleh Rao and Hall, Zhu, Sarkis, dan geng yang berkaitan dengan penelitian-penelitiannya berkaitan dengan green supply chain. Nah, Bapak sekalian, ini adalah kita sebut sebagai apa ini? Indikator namanya ini. Bapak sekalian ya, indikator-indikatornya. Indikator-indikator di dalam kita melakukan pengukuran. Contoh, misalkan aspek lingkungan ini. Environmental Performance Management System Design. Environmental Certification. Supplier Selection with Environmental Consideration. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, selection supplier with environmental consideration itu yang contoh yang barusan tadi itu, Bapak sekalian nih. Kita memilih supplier, kita masukkan aspek green-nya di sini. Jadi ada operation ability, satu lagi aspeknya di sini. Kriterianya itu kriteria green. Nah, ini yang dimaksud tadi yang di sini nih. Selection of supplier with environmental consideration. Kita memilih supplier dengan pertimbangan consideration-nya ini adalah aspek lingkungan. Nah, bagaimana itu yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya? Kemudian parameter-parameter yang lainnya banyak ini kan. Misalkan coba saya minta Pak Awal nih, Awal. Pak Awal, dengar nggak Pak Awal? Pak Awal, Pak Marcel. Iya, Pak. Pak Awal dengar ini. Pak Awal, oke Pak Awal. Pak Awal ini kan ada yang warna merah nih. Coba Pak Awal sebutkan. Iya, Pak. Kalau Pak Awal kerja di mana nih? Di pemadam kebakaran atau di mana nih? Oh, itu foto waktu di kampus, Pak. Foto praktikum. Pak Awal kerja di mana? Saya lupa lagi nih. Saya di PT Al-Bahru, Pak. PT apa? PT Al-Bahru. Al-Bahru. Apa ininya? Aktivitasnya? Konsultan lingkungan, Pak. Konsultan lingkungan. Nah, oke. Cocok ini. Cocok nih Pak Awal ini. Konsultan lingkungan. Nah, coba Pak Awal cerita ya. Konsultan lingkungan. Nah, Pak Awal kaitan dengan kegiatan konsultan lingkungan untuk memberikan jasa ke perusahaan apa, Pak Awal? Ini Pak memberikan izin membuat dan memberikan izin lingkungan, Pak, membuat AMDAL, ya, dokumen AMDAL. Jadi membantu perusahaan untuk membuat dokumen AMDAL ya? Iya. Mungkin AMDAL ya. Perusahaan yang sudah beroperasi atau mau rencana mau berdiri? Ada yang perusahaan yang berencana mau berdiri, sama ada yang perusahaan yang udah berdiri, Pak. Udah berdiri. Oke, ada perusahaan manufaktur, Pak? Atau manufaktur ada perusahaan apa yang Bapak yang sudah berdiri misalkan? Pernah memberikan? Yang pernah sih perminyakan sih, Pak, kayak Pertamina. Pertamina ya. Nah, iya. Nah, oke. Nah, Pertamina ini, Pak, kalau dari aspek AMDAL-nya, apa poin pentingnya, Pak? Poin pentingnya, Pak? Yang kritisnya lah, yang kritisnya. Yang aspek kritikal, yang penting, Mas. Oh, yang kritikal itu
maksudnya aspek yang paling ini Pak, yang harus paling Perhatikan, kritikal dalam diperhatikan. yang akan dapat izin dari AMDAL. Jadi treatmentnya terhadap apa? Terhadap limbah, terhadap apa? Terhadap itu Pak, terhadap limbah B3 karena kan contohnya kayak di perusahaan di kilang Pak. Itu kan dia kan prosesnya kan ada pada saat proses pembuatan apa namanya? Proses mulai dari crude oil, minyak mentah sampai jadi BBM itu kan dia kan banyak menggunakan zat Pak. Ya. Nah itu ada gas beracun yang dimana gas beracunnya itu banyak limbah B3 yang harus diolah kembali baru dibuang keluar. Terus Pak, ada juga yang harus Pak, kayak contoh. Pak, sebentar Pak. Ini di level mana ini? Untuk penyulingan minyak ataukah di tahap eksploitasi atau di mana ini? Bukan ini Pak, apa namanya? Refinery unit Pak. Pengolahan ya. Pengolahan untuk menjadi BBM-nya ya, penyulingannya ya, penyulingan. Iya. Penyulingan. Di mana Pak? Daerah mana? RU4 Cilacap. Cilacap. Berarti di darat ya, di penyulingan ya. Oke. Sip, udah kegambar. Nah, silakan Pak lanjutin. Jadi misalkan kayak itu kan aspek dari crude oil itu atau minyak mentah itu kan banyak pasti pada saat diolah itu kan banyak limbah B3 Pak. Limbah B3 itu mulai dari padat, cair, gas. Nah itu dicek satu-satu Pak. Mulai dari gas itu dia proses gasnya itu seperti apa. Nah kalau di RU4 itu dia ternyata kan gas beracunnya itu H2S itu dibakar Pak. Makanya kalau di kilang itu ada kayak api yang nggak pernah mati itu Pak di atas. Nah itu dia untuk bakar, itu karena ada proses pembakaran Pak. Jadi pada saat dibuang ke udara itu dia nggak menyebar Pak H2S gas beracun itu, tapi terbakar dibakar Pak. Terus misalkan kayak limbah kayak pembuatan kan itu kan ada juga limbah minyak itu. Kalau misal limbah B3 dari crude oil itu atau minyak mentah itu ada yang bisa diolah lagi Pak. Iya. Daripada dibuang itu bisa diolah lagi. Kalau di RU4 itu diolahnya ada yang jadi aspal Pak. Aspal, oke. Aspal. Iya. Dari saat pengolahan itu menjadi aspal, ada nggak limbahnya yang akan terjadi di situ? Ya, limbah ya itu Pak. Jadi pada saat pengolahan itu kan ada yang crude oil itu kan nggak semuanya bisa dijadikan BBM Pak. Ya. Ya. Nah Maksud itu saya waktu mengolah menjadi aspal, apakah 100% jadi aspal, nggak ada limbah? Iya Pak, itu kan dari limbah B3 Pak. Limbah B3-nya itu dibuat jadi aspal Pak. Ya. 100%. 100% ya, berarti aman gitu. Kalau sudah 100% nggak ada buangannya sama sekali gitu. Paling mungkin udara. Paling ada Pak, tapi limbahnya. Ya sisa-sisanya itu yang kalau misalkan sudah tidak dicek itu kan pasti kan limbah yang mau dibuang itu kan harus dicek dulu Pak. Iya. Pakai pH meter. Misalkan kalau limbah cair itu pH-nya berapa? Ada alatnya namanya pH meter. Limbahnya ada air, ada yang gas. Ada air gitu ya. Lagi ya. Iya, ada air sama gas. Nah itu kalau misalkan air itu dicek dulu Pak dari pH meter. Pakai pH meter. Dia kalau pH-nya sesuai itu bisa dibuang Pak. Nah dalam hal ini Bapak teh mengukur ya, mengukur parameternya Pak awal ini. Jadi harus diukur dulu Pak. Jadi sebelum kita berikan izin kan harus kita cek dulu Pak. Kalau misalkan ternyata limbahnya itu tidak sesuai, ternyata dia dampaknya limbah yang dibuang itu dampaknya besar ke sekitar, ke lingkungan, ke warga itu, nah kita nggak bakal bikin izinnya Pak. Nanti yang akan memberikan izin siapa Pak awal? Nah nanti itu kan kita udah punya sertifikasi pasti Pak dari Kementerian Lingkungan. Nah itu nanti jadi kita berwenang misalkan kita cek dulu Pak. Kalau misalkan ternyata perusahaannya itu limbahnya itu terus dampak lingkungan itu besar. Nah itu kita tidak bisa berikan izinnya Pak. Kita tidak bisa buat dokumennya juga. Untuk pengajuan ke Kementerian Lingkungan ya, gitu maksudnya ya? Iya. Jadi memberikan saran kepada kliennya atau perusahaan itu untuk melakukan perbaikan gitu ya?
apa yang mesti dilakukan. Iya, jadi kalau misalkan ada penyimpangan gitu lebih besar. Kalau misalkan ada limbah. Iya, Pak, gitu. Oke. Sip, Pak. Memang jadi Pak Awal ini kalau contoh Pertamina ini memang syarat apa itu namanya dari limbahnya ini memang banyak ya berperan di aspek lingkungan. Nah, sekarang kalau dari segi prosesnya sendiri mungkin ini Pak Awal tidak melakukan ya, maksudnya proses produksi refinery-nya ini. Nah, itu mungkin juga sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Mungkin dalam rangka ininya. Maksudnya begini. Jangan sampai terlalu banyak buangannya. Jadi harapannya itu kan begini, misalkan kalau dari bahan baku diproses, contoh begini, contoh kalau tebu ya, dari tebu itu diproses, kan ada rendemennya. Nah makin tinggi rendemennya kan berarti ini mesin makin tidak efisien, begitu kan? Yang kalau mesin yang teknologi bagus itu, kalau misalkan teknologi yang lama, rendemennya itu 50%. Teknologi makin baru, rendemennya makin kecil. Jadi kalau teknologi misalnya pengolahan apa itu namanya gula sekarang itu mungkin hanya buangannya 5%, sehingga ada banyak. Nah ini kalau ini gimana Pertamina ini? Jadi bahan bakunya pinginnya supaya rendemennya sisanya ini jangan terlalu banyak begitu. Itu apakah diukur juga enggak oleh Pak Awal? Oh itu biasanya kalau itu biar limbahnya nggak keluar, yang dibuat nggak terlalu banyak Pak. Jadi aspek efisiennya lah, efisiensi dari efisiensinya produksi. Itu biasanya dari ini sih Pak, pemilihan crude oil Pak. Pemilihan minyak mentah. Jadi kan setiap negara, jadi setiap kita ambil minyak mentah itu kan, saya juga sebenarnya belajar minyak juga Pak di kampus. Ya. Mana kampusnya Pak Awal? Jadi saya di Akademi Gas Balongan Pak, Akademi Minyak dan Gas Balongan Pak. Jadi kalau misalkan untuk aspek itu sebenarnya itu tergantung dari minyak mentahnya Pak. Jadi kan setiap negara apa namanya? Impor ya? Iya impor, ada yang impor. Misalkan kayak kan nggak semua minyak itu bisa jadi Pertamax, bisa jadi Pertalite, premium. Ada yang bahkan nggak bisa jadi apa-apa gitu Pak. Bahkan justru pada saat crude oil datang justru malah jadinya aspal semua Pak. Jadi itu biasanya paling tergantung dari wilayah kita ngambil crude oil-nya Pak gitu. Biasanya kalau sekarang kan kayak kita harus jadi kan Pertamina kan sekarang minyak paling tinggi oktannya kan Pertamax Turbo. Ya. Nah itu dia kan nggak bisa, bukan minyak mentahnya bukan dari Indonesia Pak, tapi impor dari luar. Biasanya sih dari minyaknya atau bisa dari mesinnya Pak. Kayak sekarang kan di Pertamina itu kan dia kan sekarang udah buat namanya mesin RDMP Pak, Refinery Development apa gitu, namanya RDMP Pak. Nah itu paling dari RDMP itu bisa jadi lebih efisien Pak. Oke. Memang apa itu efisiensi proses ini tergantung dari teknologi permesinannya. Mungkin dengan teknologinya semakin baru, jadi perlu investasi lagi memang ya. Teknologi investasi makin baru, makin efisiensi prosesnya, sehingga bahan bakar minyaknya, BBM-nya bisa diperoleh dengan lebih banyak dan buangan lebih sedikit begitu ya. Buangan lebih sedikit. Oke. Sip. Terima kasih. Ini Pak Awal posisi di mana nih? Saya lagi di Sulawesi Pak, lagi di rumah. Jadi lagi dulu, apa itu namanya? Bagaimana, lagi WFH atau bagaimana? Lagi ini aja sih Pak, saya lagi WFH sambil nyari-nyari kerja baru Pak di pertambangan. Oh ya, pertambangan Sulawesi. Sulawesinya di mana nih? Di Sulawesi Selatan Pak. Oh, Sulawesi. Sudah mandre nih jadi Pak Awal? Sudah mandre? Sudah Pak. Oh, sudah mandre ya. Mandre-nandre di bolaku Pak Awal. Jangan masih siri-siri ya, bolamu pada bolaku itu. Jadi kalau di Sulawesi itu apa itu namanya, ikang. Jadi ikangnya itu yang paling enak itu ikan baronang Pak ya. Ikan baronang ya. Ikan baronang. Banyak Pak ikan baronang, ikan bolu. Iya. Nah, kalau di Sulawesi ada ikan baronang, ikan bolung, ikan apa lagi Pak?
banyak ikan butini juga ada, Pak. Ikan butini. Nah, kalau di daerah Jawa ini ikannya baronang semua, Pak. Nggak ada yang jalan atau yang merangkak. Ikannya baronang semua, berenang semuanya. Oh. Sulawesi ada ikan baronang, ada ikan bulu, ada ikan macam-macam gitu. Sini ikannya semua baronang. Nah, oke. Pak Awal ya, ini kalau ke Sulawesi jadi ingat ikan bakar ini. Ikan bakar. Iya, Pak. Sulawesi ya, Pak Awal ya. Oke. Ya, Pak. Baik, kita kasih lanjut ya Pak Awal. Yang di rumah ya sudah beda 1 jam ya dengan kita di sini ya. Iya, Pak. Oke, sedikit lagi lah kita ya. Sedikit lagi ini kita. Beberapa kriteria yang lain nih. Ibu Bapak saya tunjukkan lah. Ini ada banyak kriteria ini ya. Ada banyak kriteria. Saya tunjukkan aja ini kriteria. Misalkan ada kriteria reduce emission, waste water reduction. Nah, sebenarnya kalau seperti Pak Awal tadi bisa menceritakan kalau di Pertamina yang cocoknya yang mana. Kalau yang di industri misalkan industri sepatu cocoknya apa, industri penyamakan kulit apa, industri makanan beda-beda gitu. Ini contohkan saya tunjukkan indikatornya ada banyak mesti kita pilih. Karena itu di tahap awal kan tadi ada selection, the preferred indicator lah, atau the best atau bukan the best lah, artinya yang cocok lah, appropriate indicator. Nah, indikator yang mana yang cocok? Ini ditunjukkan ada banyak indikatornya ya. Banyak indikator. Ini contoh sampai ini juga. Tuh. Number of product delivery of time. Tapi ada beberapa hal kalau di manufaktur ya yang memproduksi barang itu increase number of product delivery on time, decrease the amount of inventory, decrease in the amount of scrap, increase promotion product quality, product line enhancement, increase capacity utilities gitu ya. Ini ada beberapa hal yang umum gitu. Termasuk misalkan sorting activity, recycle activity, product modification dan seterusnya. Buat sekalian ya. Oke. Contoh yang lain ini. Green supply chain measurement criteria, performance measurement criteria. Contoh untuk ini konsepnya green supplier partnership performance. Ada yang dipertimbangkan cost of raw material, embodied carbon footprint. Ada carbon footprint ya, pernah kita bahas kan, jejak karbonnya, defect rate, flexibility rate, recycle rate, ordering cost, production. Di productionnya unit manufacturing cost, level capacity utility, energy use. Ini contoh untuk di manufacture. Delivery-nya transport cost, green gas emission, delivery time, delivery reliability. Nah, Bapak sekalian, jadi ini secara keseluruhan memandang perusahaan kalau kita akan ukur adalah aspek dari inbound-nya, aspek prosesnya, dan aspek outbound-nya. Gitu ya. Ini kan inbound, proses, dan outbound-nya. Nah, Ibu Bapak sekalian. Nah, itu gambarannya Ibu sekalian secara keseluruhan tentang key performance indicator dalam rangka untuk kita tadi tujuannya setelah kita mengukur ini, kita melakukan suatu improvement, perbaikan dalam rangka supaya kita tercapai targetnya atau nanti kita melebihi exceed to target. Nah, baik, Ibu Bapak sekalian, silakan kalau ada yang mau didiskusikan dari diskusi kita yang sudah kita lakukan ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, silakan. Ada mungkin Pak Marcel ini saya belum dengar suaranya ini. Di Bitung bagaimana nih Pak Marcel? Bitung. Halo Pak. Bitung hujan apa tidak Pak Marcel? Wah, panas Pak. Panas, belum ada hujan ya? Belum ada hujan. Iya, kalau di perusahaan Pak Marcel? Iya. Apakah ada begini? Izin operasi perusahaan Pak Marcel dikaitkan dengan aspek ramah lingkungan ada nggak ya? Izin operasi. Izin operasi. Jadi perpanjangan operasinya ini dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan bisa memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang kaitan dengan lingkungan gitu. Nah, kalau Pak Marcel tahu ya, ada apa enggak gitu? Ya, mungkin karena bukan di bidang Pak Marcel, ya. Pak Marcel di bidang bukan itu. Di operasional saya Pak. Operasional, mungkin kalau yang ngatur iya.
Yang Mungkin ngatur itu di itu paling bagian departemen administrasi ya, bagian administrasi atau di bagian ya administrasi lah, mungkin perpanjangan izin dan sebagainya kan ini ke bagian apa ya, perhubungan ya, perhubungan, Pak. dinas perhubungan ya. Kan akan dicek ini maksudnya emisi dari kendaraannya. Jadi kendaraannya ini kan ada uji kelayakan mungkin Pak Marcel ya. Iya. Di situ kan ada biasanya kalau kita lihat kalau kendaraan-kendaraan yang sifatnya untuk transportasi bisnis lah begitu kan, itu kan ada pengujian kelayakannya. Iya. Tahu nggak Pak Marcel pengujian kelayakannya itu dari aspek apa aja? Mungkin itu kan kita di perusahaan Rakin tuh Pak. Pertama uji kelayakan kalau saya nggak salah itu dari umur trailernya. Umur, oke. Udah ya trailernya udah berapa tahun? Maksimum berapa tahun Pak? Berapa ya? 20 lupa tahun ya, berapa tahun? Iya mungkin Pak. Wah terlalu tua ya, mobilnya 20 tahun. Udah ngos-ngosan. 20 apa 15? Apa lagi Pak? Sama bahan mungkin. Iya, pemuatan barangnya juga, apa yang dimuat, apa sesuai kapasitas dengan jalan. Nggak boleh apa Pak? Odol nggak boleh ya? Iya, nggak boleh odol. Wah, sekarang odol nih Pak. Hah? Lagi odol nih sekarang. Kan lagi dekat-dekat itu Natal Pak. Kalau lagi dekat-dekat Natal jadi boleh odol ya? Iya. Perhubungan lagi odol Pak. Terus Pak? Gitu aja Pak tentang pemuatan gitu, tentang trailer. Uji kelayakan di itu buat pemuatan barang apa saja yang bisa dimuat, apa sesuai kapasitas. Kalau udah lebih kapasitas ya kena odol Pak biasa. Iya, kan ada KIR gitu maksud saya, KIR-nya tahunan gitu ya, kan ada uji KIR ya istilahnya. Iya, KIR kan ada buntut izin, sama iya ada izinnya dari perhubungan. Nah itu sebenarnya memang ada beberapa aspek ya, aspek safety-nya, keselamatan, kemudian aspek keselamatan, keamanan mungkin ya begitu ya. Kalau ada penumpang kenyamanan begitu. Aspek-aspek itu kan selalu diukur ya. Iya. Oke. Sip, beberapa yang lainnya ada nggak yang ingin didiskusikan? Ini informasi ya tentang UTS kita. Jadi UTS itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi saya akan mulai publish UTS itu di sini Bapak sekalian ya. Di apa itu namanya VL. Di VL ya Bapak sekalian. Bapak kan sudah buka VL ya. Ini saya buka VL-nya sebentar Bapak sekalian ya. Poltek Pos. Nanti saya publish ujiannya di VL Poltek Pos, Bapak sekalian. Ujiannya tentu sekali buka buku ya, online. Buka buku, Bapak bisa kerjakan dari sebentar. Ini ada yang bocor suaranya ini sebentar. Saya mute dulu Pak Devi ya. Oke. Nah, Bapak, ini saya siapkan nanti di sini. Ibu Bapak bisa lihat ya di sini di ujian tengah semester ini. Nanti Ibu Bapak akan klik di UTS ini. Saya akan upload filenya di sini. Dan Ibu Bapak bisa download filenya. Setelah di-download filenya, dikerjakan, di-upload lagi di sini. Sama seperti ngupload tugas lah. Wah, ini kan misalkan, Ibu Bapak kan ngupload tugas di sini nih. Nah, di sini kan ada yang sudah ngupload tugas nih misalkan. Oh, Bu Irian belum ngupload nih. Tugas berapa nih Bu Irian belum ngupload ya sebentar.
Tugas 3, Bu Irian ya. Nah, Bu Irian belum ngupload tugas 3. Nah, di sini nanti berapa upload jawabannya sama seperti ngupload tugas begini. Ya, bisa ya Bu Rian ya, Bu Rian. Nguploadnya Ya Pak, bisa. Nguploadnya seperti ngupload tugas saja di sini. Ya. Nah, soalnya itu nanti Ibu dan Bapak akan bisa baca karena saya nanti akan saya upload soalnya itu. Sebentar ya. Nanti kan saya akan upload di sini. Soalnya itu nanti akan saya upload di sini. Berapa? Di sini. Kelihatan nggak nih? Saya akan kalau saya tuliskan di sini kan soalnya bisa juga nih, gini ya. Tapi kan soalnya sudah file, jadi akan saya upload di sini. File di sini, sehingga Ibu dan Bapak nanti bisa download soalnya. 1-2 lembar lah soalnya itu. Oke, download, kerjakan, kemudian diupload lagi di sini. Ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak, ini saya batasi waktunya nanti begini Bapak sekalian. Kan kita ujiannya berarti tanggal berapa ya Bapak sekalian? Minggu depan ya? Iya Pak. Minggu depan 17. Ya? Minggu depan. Tanggal 17 ya? Minggu depan ya. itu? Minggu depan, bukan. 19 Pak. Tanggal 19. Nah, tanggal 19. Nanti minggu depan ini tanggal 19, begitu ya. 19 Desember. Oke, nanti saya setting jamnya mulai dari jam 18.30, misalkan kan kita ujiannya. Sini 18.30. Jadi Bapak baru bisa upload nanti jam 18.30. Nanti sampai besoknya lah. 1 hari itu. Tanggal 20, begitu ya. Jam 12 siang. Gitu. Jam 12 siang. Ya, Ibu Bapak, jadi 19 dikumpulnya paling lambat jam 12 siang. Ya, kumpulnya 12 siang. Oke. Itu nanti informasinya. Ujiannya tutup buku, buka buku. Maksudnya kok tutup buku. Tutup buku, cuman begini. Cuman Ibu dan Bapak, soalnya itu jawabannya ditulis tangan. Ya, tulis tangan. Dari mana? Nah, sebentar, bukan tulis tangan deh. Kalau yang tulis tangan itu Kapita Selekta, bukan. Mohon maaf. Ini ujiannya ada kaitannya dengan tugas yang Ibu dan Bapak sudah kerjakan. Seperti Bu Rian punya nggak file tugasnya? Ada. Jangan dibuang file tugasnya ya, karena file tugasnya akan digunakan untuk menjawab ujiannya. Oke? Nah, itu file tugas yang dipunyai Ibu dan Bapak masing-masing dari tugas nomor 2 ya, tugas nomor 1 ya. Dari tugas nomor 1 sampai tugas 6. Itu ya. Nah, tugas 1 sampai tugas 6 itu jangan dibuang tugasnya karena akan digunakan untuk ujian. Nanti petunjuknya saya sudah siapkan. Apa yang mesti dilakukan. Oke? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, silakan. Ada pertanyaan nggak mengenai UTS? Cukup, Pak. Cukup ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Iya, Pak. Tidak susah ya UTS-nya. Ini spesifik. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, isinya tidak akan sama karena terkait dengan tugasnya masing-masing. Terkait dengan tugas masing-masing ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas, saya beri kesempatan sampai dengan minggu ini untuk membereskan tugasnya. Oke? Nah, nanti kalau tidak dibereskan tugasnya, maka ya rugi sendirilah begitu. Kalau Pak Awal sudah beres belum tugasnya Pak Awal? Tugas 1 sampai 6. Saya tinggal yang 6 Pak, belum Pak. Nah, oke, bereskan ya. Bereskanlah. Ya Pak. Sebelum ujian tugasnya gimana Bu? Ya.
Baik, mungkin bisa dicek, takutnya saya salah masuk lagi ngupload, Pak. Izin, Pak, mudah-mudahan bisa terlihat. Gitu ya. Coba sebentar. Ya. Di tugas berapa, Bu Rian? Misalkan ini tugas ya. Tugas 6. Ya. Tugas ke-6. Ini tugas 6 yang sudah masuk Pak Depi, Bu Anissa, Pak Marcel, Bu Nilu, Bu Diska, Febri, Siva. Yang lainnya belum ya. Tugas 6 betul ya, Bu Rian ya? Betul ya? Padahal betul ya? takutnya salah masuk lagi, Pak. Nanti saya cek lagi, Pak. Oh, ya ini mana nih belum masuk ya, Bu Rian ya? Tugasnya ya, saya coba lagi, Pak. Ini Pak, siap. Bu, punten ya, lihatnya ini nih, judulnya. Ya, saya coba di screenshot dulu. Screenshot dulu, Pak. Izin, Pak. Tuh. Ya, sebentar, Pak. Saya screenshot dulu. Ya. Ya, Pak. Yang saya birukan ya, itu. Ya, siap. Nanti saya cek lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang ada tulisannya ini berupa RPL ini ya. Ya, siap. Takut salah kamar ya. Takut salah kamar. Iya, betul. Iya. Tugas 6. Tugas 5. Tugas 5 kita cek ya. Ini Bu Irian, Pak Kresna yang belum. Yang lainnya sudah ini. Mana Bu Rian? Bu Rian sudah ini. Tugas 5 sudah. Oke. Beres. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas 5. Tugas 4. Tugas 4. Ya, ini sudah semua kecuali Bu Irian. Bu Irian. Tugas 3. Ya, semuanya sudah kecuali Bu Irian ya. Kalian tugas 2. Bu Irian ini ada masalah apa ya? Bu Irian, dengar Bu Irian? Bisa didengar Bu Irian? So, yang lainnya sudah ini. Bu Irian dengar Bu Irian? Ada Bu Irian di sini nggak? Ntar saya cek. Ini Nilu. Oh, Bu Irian nggak masuk ya? Nggak ada ya Bu Irian ya? Oke. Ya, Ibu Bapak sekalian, sudah oke tadi cuman Bu Rian yang salah kamar satu ya, Bu Rian ya, cuman itu aja. Siap, saya kirim hari ini Pak. Iya, sip. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, masih ada yang mau ditanyakan mengenai UTS-nya, Ibu Bapak sekalian? Cukup, Pak. Cukup ya, Ibu Bapak sekalian ya? Ya, udah cukup, Pak. Iya, Pak. Cukup. Terima kasih semuanya Ibu dan Pak sekalian atas perhatiannya dan baik setengah semester ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya lancar dalam ujian ya. Amin. Mata kuliah baik. ya. Amin, Pak. Tetap sehat selalu. Amin. Lancar dalam pekerjaannya juga. Amin. Ya. Amin, Pak. Baik. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.